Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah thumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir dari surat Al-Mutaffifin. Kita masuk pada ayat yang ke-27. Pada ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya adalah dari tasnim. Apa itu tasnim? Di sini Allah SWT menyebutkan bahwa campuran minuman ahli syurga adalah tasnim. Tasnim itu adalah mata air yang merupakan puncak terlezat dari minuman yang ada di syurga. Sebagaimana ini dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa tasnim dari kata sanam yang artinya adalah tinggi. Seperti ketika disebutkan sanam onta. Ya, sanam onta maksudnya adalah punuknya onta, yaitu bagian yang paling tingginya atau ketinggiannya. Karena itu tasnim adalah minuman yang paling lezat yang ada di syurga. Dan kelak tasnim ini akan dicampurkan ke dalam khamar sehingga semakin lezat khamarnya. Kemudian di ayat yang ke-28 Allah SWT berfirman aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim ini adalah mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelak para penghuni syurga itu akan meminum khamar yang dicampur dengan tasnim. Dan yang meminum tasnim yang murni adalah al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil bahwa penghuni syurga itu bertingkat-tingkat. Ada di antaranya al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan yang akan mendapatkan limpahan nikmat. Naam. Dan masih ada yang lebih tinggi dari al-abrar yaitu al-muqarrabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 10 sampai 11, was-sabiqun as-sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang orang yang paling dulu masuk surga, dan mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muqarrabun adalah orang-orang yang mendapatkan posisi yang sangat tinggi di surga. Mereka lah yang berhak meminum tasnim dengan murni, tidak dicampur sama sekali dengan yang lainnya. Adapun penghuni syurga yang lain di antaranya adalah al-abrar. Mereka tidak minum tasnim secara murni, tetapi sudah dicampur dengan khamar. Kemudian di dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak menggunakan huruf min yang bermakna dari, sehingga maknanya akan menjadi mata air yang para al-muqarrabun minum darinya. Bukan dengan dari, tetapi menggunakan ba, sehingga maknanya menjadi mata air yang para al-muqarrabun itu minum dengannya. Jadi secara makna kalimat yang cocok itu adalah yaitu minum dari mata air, bukan minum dengan mata air. Tetapi para ulama mengatakan bahwa ini adalah uslub di dalam bahasa Arab, yaitu uslub at-tadmin. Naam. Karena itu aina yashrabu bihal muqarrabun ditafsirkan oleh para ulama aina yaltazzu biha al-muqarrabun, yaitu mata air yang para al-muqarrabun itu berlezat-lezat dengan mata air tersebut, sehingga mereka tidak hanya minum tetapi berlezat-lezat. Nah ini para penghuni surga, mereka makan minum bukan untuk menghilangkan lapar, bukan untuk yaitu menghilangkan haus dahaga, tetapi untuk berlezat-lezat, menikmati. Sebagaimana
mereka para ahli surga melakukan jima' atau bersebadan dengan bidadari-bidadari surga bukan untuk memiliki anak, tetapi untuk menikmati. Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya Allah Ta'ala berbicara tentang kebiasaan orang-orang musyrikin dan juga orang-orang kafir yang suka mengolok-olok orang-orang soleh, di mana ini terus berlanjut sampai kiamat, bahwa orang-orang soleh yang bertakwa ya sering menjadi olok-olokan orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Nah, kemudian di ayat yang ke-29. Di ayat yang ke-29 Allah SWT berfirman, Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kanu minal ladzina amanu yadhakun, adalah mereka dulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, apabila mereka melintas di depan mereka, yaitu orang-orang yang beriman melintas di depan mereka, mereka saling mengedip-edipkan mata. Orang kafir, orang munafik dulu ketika di dunia, kalau mereka melihat orang saleh lewat, orang beriman lewat, mereka saling melirik, saling mengedipkan mata dalam rangka untuk mengejek orang-orang yang beriman. Namun yang menjadi masalah adalah jika yang mengolok-olok adalah sesama kaum muslimin. Ya, kalau ada sejumlah kaum muslimin yang mereka berusaha mengamalkan sunnah Nabi, sebagian yang lain mengejek, mengolok-olok. Ya. Misalnya apa? Ada seorang muslim yang mengamalkan sunnah Nabi berupa jenggot, memelihara jenggot, lalu dikatakan seperti jenggot kambing. Orang yang berusaha menaikkan celananya dari atas mata kaki supaya tidak isbal dikatakan banjir atau kebanjiran. Padahal ini adalah pakaian Nabi. Nabi SAW kainnya tidak melewati mata kaki. Kemudian jika ada orang yang beriman datang ke masjid untuk sholat, dituduh sebagai pura-pura soleh. Dahinya hitam karena bekas sujud, dikatakan menggosok-gosok kepala dan seterusnya. Ini ya perkataan yang banyak keluar dari lisan-lisan kaum muslimin. Maka hendaknya kita jangan mengolok-olok sesama mukmin. Hendaknya kita jaga lisan kita, ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim itu adalah ketika saudara muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya seorang yang muslim itu dia menjaga tangan dan lisannya untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu saudaranya. Nah, ini bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tafsir dari ayat 27 sampai ayat 30. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.